Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Analisa untuk pairnya Euro USD. Sedikit mengulas tentang Euro ataupun potensi kemana arah besarnya Euro. Di dalam grup sana ada yang entry, bisa saya katakan overtrade ya, karena apa? Entry-nya kemungkinan besar untuk kesabarannya kurang. Nah, di sini saya akan mencontohkan apabila re-entry-nya dari daily. Daily kurang lebihnya untuk melakukan re-entry minimal 3 hari. Nah, ini bisa dijadikan bahan pertimbangan. Di sini momentum re-entry dari candlestick momentum bisa memakan waktu 3 hari. Apabila ada entry di atas, contoh di sini, di pas terjadinya momentum, maka wajib menjaga margin. Apabila tidak, bisa terjadi MC. Karena apa? Penurunannya akan jauh. Nah, ini perbedaan forex dengan gold ini juga sangat jauh. Nah, di sini contoh ada candlestick momentum. Maknanya momentum berterusan. Tren baru saja di breakout dan memberikan arah akan ke atas. Selanjutnya yang ditunggu adalah re-entry. Di sini MA5 mampu di breakout, selanjutnya MA 10. Nah, pada area ini bisa dikatakan area re-entry. Itu MA5 10 sampai mid BB. Ini bisa dikatakan sampai apabila MA10 mampu di breakout, maknanya memberikan signal arah akan ke bawah. Contoh yang ini memberikan signal arah akan ke bawah, baru signal arah, belum kukuh. Apabila retest, maka yang di retest adalah ekstrim di sini. Jadi area MA 5, 10 sampai top BB ini akan menjadi ukuran untuk retest ke atas. Di sini terjadi ekstrim. Ekstrim akan TPW. Selanjutnya apabila tidak mampu naik, maka yang terjadi adalah MHV. Selanjutnya target yang dituju adalah mid BB. Kurang lebihnya seperti itu. Cara menganalisa itu santai saja, nanti tinggal mencocokkan dengan cara-cara lainnya. Contoh re-entry H4 minimal 3 candle. Nah, ini bisa dicontoh untuk jadi bahan perbandingan. Entry apabila paham, tidak perlu buru-buru. Nah, selanjutnya apabila sudah memberikan mappingan pada time frame-nya daily, mapping harga open, harga tertinggi dan area malo, maka boleh mencari setup pada time frame-nya H4. Apa yang berlaku di H4 seperti itu. Jadi detailkan satu persatu. Nah, ini untuk harga open sudah di mapping area MA10 sampai mid BB. Selanjutnya cari setupnya apa yang berlaku di H4, apakah sampai atau belum. Nah, di sini sudah sampai pada time frame-nya H4. Nah, di sini bisa didetailkan yang mana di sini terjadi momentum sell. Yang mana ada momentum sell pastinya akan ada re-entry. Ini cara yang mudah untuk mengikuti setupnya BBMA. Di sini ada candlestick momentum. Selanjutnya retest ke atas tidak mampu dan kembali lagi membuat momentum. Maknanya akan ada re-entry. Jadi zona MA5 10 mid BB ini bisa
diberikan mappingan. Contoh mudahnya seperti ini. Apabila ada entry B, di situ bisa ditutup untuk entry yang mengikuti time frame gitu. Nah, nanti akan saya kasih tunjuk entryan saya, kenapa saya entry B gitu terus ya, setiap turun saya B, setiap turun saya B. Ini nanti bisa jadi bahan pertimbangan. Nah, ini untuk H4 terjadi momentum sell, maka bisa menunggu selnya di atas. Selanjutnya perkecil pada time frame-nya H1. Ini minimal, follow daily, cari entry ataupun setup di H4 dan H1. Boleh entry di H4, boleh entry di H1. Nah, ini H1 nampak di sini. Nah, ada ekstrim, TPW, MHV. Nah, selanjutnya yang memberikan signal untuk entry buy kan wajib menunggu ekstrim buy. Nah, ini yang wajib dipahami. Apabila belum sampai, entry-nya tidak perlu lootnya besar-besar, boleh dengan loot kecil terlebih dahulu dan perhitungkan marginnya. Jangan sampai marginnya belum sampai di tempatnya sudah MC terlebih dahulu. Contoh yang memberikan arah, anggap ini time frame H1. Candle yang memberikan arah akan ke atas adalah saat mampu melewati MA5 10. Maknanya baru memberikan signal arah akan ke atas. Selanjutnya yang mengukuhkan bahwa ada candlestick arah kukuh B adalah saat candle mampu melewati mid BB. Apabila tidak mampu melewati MA5 10 mid BB, bisa terjadi penurunan minimal 3 candle ke bawah. Seperti ini bisa diambil contoh ya. Ketika naik 3 candle, turun 3 candle, ini hampir merata gitu ya. Ini di sini terjadi penurunan, terjadi ekstrim. Ini salah satu contoh tidak mampu melewati MA5 10 dan mid BB. Nah, jadi pahamkan atau detailkan satu persatu yang mana apabila sudah mampu melewati mid BB ataupun membuat momentum, maknanya ada perubahan arah harga dan perubahan tren. Nah, ini cara mudahnya untuk time frame H1. Apabila mid BB mampu di breakout, maknanya akan ada perubahan harga. Selanjutnya tunggu re-entry, mampu nggak membuat candlestick momentum. Apabila mampu membuat candlestick momentum, maknanya akan ada re-entry dan akan berlanjut. Nah, ini strukturnya BBMA. Apabila belum mampu, entry di bawah sini ya masih berpotensi floating gitu. Ini coba untuk entry-nya dikurangin di time frame kecil. Entry di H1 dan H4 ikuti apa yang berlaku di H1 dan H4. Apabila belum bisa B, setidaknya jangan entry B apabila ingin mencari B. Ini cara mudah. Selanjutnya di H4 juga seperti itu. Nah, di H4 ini nampak terjadi momentum sell. Apabila belum waktunya untuk entry B, ya jangan di entry B gitu. Apabila ingin menjaga margin. Nah, sekarang saya akan tunjukkan di mana dan kenapa saya selalu entry B pada euro. Nah, di sini ya euro ya. Euro saya ada entry B. Nah, ini saya menjaga margin. Dengan margin hanya 100, tapi ini entry-nya kalau dihitung ini 30 layer ini. Kelihatannya sedikit, bila dihitung ini 30 layer ya, ini banyak banget. Ini apabila tidak bisa menjaga MC ini. Nah, di sini ada yang sampai profitnya 17 dolar, 16 dolar, 9 dolar, 8 sampai 7. Ada ya, 6, 5 lengkap. Nah, selanjutnya apabila kita mampu menahan floating profit, maka perhitungkan dengan floating loss-nya di sini. Nah, ada di sini euro saya entry B karena ini untuk jarak jauh. Bedakan entry-nya di time frame berapa. Apabila entry-nya di time frame daily, maka
targetnya itu jauh, bisa sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan, bukan hanya untuk per jam. Jadi ini enggak tiap jam dilihat gitu. Nah, selanjutnya misalkan di sini. Nah, ini ada euro yang saya tutup. Ini untuk mengurangi margin yang digunakan. Saat margin yang digunakan anggaplah tipis, kita harus mengurangi agar margin kita walaupun tambah 0,50, maka margin akan bertambah itu, dan tetap aman. Apabila ingin menambah entry lebih banyak, ya setidaknya harus menambah untuk melakukan penambahan deposit. Anggap ditambah deposit $100, maka marginnya akan lebih kuat, kita bisa menambah entry lagi. Kalau yang sudah running, biarkan running, karena ini untuk target jauh. Jadi forex ini saya untuk target jauh entry sekali, mungkin besok baru saya lihat atau bentar sore kiranya ada floating lagi, saya akan entry lagi gitu. Jadi entrynya enggak sebentar-sebentar entry gitu. Untuk trading hariannya saya menggunakan gold, maka kalau dilihat di sini gold enggak ada karena saya memisahkan akun ya, akun gold saya pisahkan. Nah, ini misalkan dilihat dari hari Senin ini ya belum ada yang ditutup. Ini dari hari Senin sampai sekarang. Nah ini profitnya baru 19 ya, ditarik 100. Nah, apabila nanti saya terjadi floating, maka yang 100 akan saya kembalikan ke sini lagi, maka margin saya akan menjadi 200 gitu. Equity-nya nambah, otomatis marginnya tambah kuat. Kan tapi di sini kan untuk jarak jauh ya. Ini bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ataupun setahun jika kuat nahan entry-nya. Apabila nggak kuat, apabila ingin di close aja semua gitu. Jadi kembali ke sini trading view, ini detailkan terlebih dahulu apabila entry pada time frame-nya daily. Nah, di sini entry di sini ini mempunyai target yang dituju di atas ini atau MA5 10. Apabila ingin di close di sini itu nggak apa-apa, menunggu lagi nanti apabila terjadi re-entry ke bawah, karena target yang dituju adalah mid BB. Nah, ini apabila sudah paham, entry-nya tinggal diatur, nggak perlu entry besar-besar. Nah, jika dilihat ingin menargetkan jarak jauh, ini time frame-nya yang dinaikin, naikkan ke weekly. Apa yang berlaku di sini? Nah, di sini candle mampu breakout mid BB dan MA50. Maknanya penurunan re-entry-nya dari candlestick arah kuku buy. Nah, kalau saya menarik Fibo itu di time frame besar, bukan di 5 menit atau 15 menit. Nah, ini cara saya narik Fibo. Jadi sekali tarik bisa dipakai lama, bisa seminggu, sebulan, sampai habis, sampai pullback ke atas entah kapan. Itu ini misalkan mau menargetkan pada tarikan Fibo. Nah, itu hanya untuk melihat jarak jauh saja. Apabila melihat di time frame kecil, contoh M15, ikuti apa yang ada di M15. Entry buy setidaknya di M1, M5, M15 wajib ada momentum, maka bisa mencari entry buy apabila di time frame kecil. Nah, ini yang membedakan entry ini adalah time frame ya. Time frame-nya kecil, ikuti apa yang berlaku di sini. Apabila kita mau entry di time frame besar ya pastinya wajib sabar. Ini kan daily ya. Jadi ini makan waktunya itu panjang atau jauh. Nggak bisa dihitung hitungan menit. Time frame-nya bisa mau dilihat kapan saja, itu bisa, tapi perjalanan candlenya tidak secepat itu. Contoh di monthly. Nah, ini hanya untuk melihat saja time frame besar ini. Ini entry pada daily saja. Ini kalau nggak hati-hati, ini MC ukurannya. Wajib paham bisa menjaga entry-nya. Ada momentum B, yang dicari adalah B. Selanjutnya cari setup H4, cari setupnya H1. Ini udah minimal, baru cari entry. Seperti itu. Apa yang mendasari kita entry? Pastinya candlestick arah.
mana yang memberikan arah, mana yang memberikan arah kuku, tinggal nunggu re-entry. Nah, ini semoga untuk yang entry euro ini paham apa yang saya sampaikan dan menjadi bahan perbandingan. Ini cari entry pada H1 atau H4 gitu. Ini udah minimal agar menjaga tidak terjadi overtrade. Memang berat untuk menjaga karakter ini, sangat berat ya. Maka ketika ada yang tanya berapa margin yang dibutuhkan, saya kembalikan pada karakternya masing-masing agar dipenuhi terlebih dahulu. Nah, ini semoga dijadikan bahan perbandingan. Apabila bermanfaat bisa digunakan, apabila tidak abaikan. Terima kasih.